Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan takdir dan menetapkan takdir yang baru. Satu, tetapi takdir yang tidak berubah adalah takdir wa indahu umul kitab, takdir yang ada di lauhul mahfuz. Maknanya takdir itu dua. Yang pertama, takdir yang sudah diketahui oleh malaikat itu pun namanya takdir sanawi, takdir ami namanya, takdir tahunan. Makanya ketika diberitahukan di sini itu tahunan itu, Pak. Beda pikir sampai akhir zaman, tidak ya, Pak. Tidak, ini tahunan. Artinya begini. Allah beritahukan, ya malaikat, ini selama 1 tahun ini si fulan rezekinya begini, si fulan begini, si fulan begini. Oh, binan lego. Itu pun diberitahukan waktu di dalam ini. Kemudian selanjutnya diberitahukan juga ketika Lailatul Qadar ya. Waktu Lailatul Qadar juga Allah memberitahukan kepada 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Makanya setiap Lailatul Qadar berdoa aja, Pak. Supaya apa? Takdir yang dulu diberitahukan kepada malaikat itu bisa berubah. Makanya takdir sama malaikat bisa berubah. Dah contoh. Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, rezeki si fulan dalam tahun ini begini, begini, begini. Kemudian ketika itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, menyaur rezeki lun hana betul, hana penaji nit, netulung pula ya Allah. Rezeki kita bisa berubah ini, Pak. Kenapa? Lauhul mahfuz tidak pernah berubah. Jadi artinya apa? Yang diketahui oleh malaikat bisa berubah. Sudah. Sekarang kita lihat bagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amal saya ini syaqiyun, sengsara, maka bahagiakanlah saya, rubahlah takdir saya. Makanya Umar tahu dari Rasulullah SAW, takdir sama malaikat itu bisa berubah. Yang diberitahukan pada malaikat. Ya, ambek talah kena yang kan. Umarnya haid dah berdoa li pakan rezeki kana rezeki kajelah. Dari katanya udep dok tanya mati kana rezeki. Ini namanya takdir sanawi namanya. Takdir tahunan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, dalam tahun ini si fulan golom ajalom. Hana mati lom be? Oh, get. Si fulan dalam tahun ini rezekinya begini. Oh, get. Si fulan dalam tahun ini dia bahagia selalu. Oh, get ya Allah. Dalam tahun ini kata Allah Subhanahu wa taala si fulan begini begini begini. Get. Ini takdir ini terekam di kepala malaikat. Ketika malaikat akan berbuat sesuatu, sesuatu itu bisa berubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan takdir di Lauhul Mahfuz. Walaupun malaikat tahu masalah takdir ini, tetapi dia tidak tahu kecuali takdir yang diberitahukan saja kepada dia. Menyodatanya Lauhul Mahfuz, ya hanya itu pun malaikat ya. Makanya takdir yang pertama itu masalah rezeki. Ya. Rezeki itu apa sebenarnya? Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan rezeki itu kullu ma yantafi' bihin nas fa huwa rizqun. Semua yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu rezeki namanya, Pak. Rezeki mata, ya, Pak, menyuhana mata ka tutah dia, Pak. Segala sesuatu yang kita bisa ambil manfaat. Gatanya jino yang terpikir rezeki peng mandang, Pak. Hana peng, hana rezeki konyo. Hana kerja, hana rezeki. Hana jabatan, hana rezeki. Padahal rezeki itu luas sekali, Pak. Kullu ma yantafi' bihin nas. Yang manusia bisa mengambil manfaat, itulah rezeki. Kita malam ini bisa tidur nyenyak, rezeki. Kita punya anak yang saleh, rezeki, Pak. Gedanya hana sakit, rezeki. Gedanya pulih sakit, rezeki, Pak. Gedanya pelom saja, Pak.
Tangan masih bisa berfungsi untuk baca Quran, tangketnya, angketnya, rezeki juga. Mulut ini masih bisa ngomong, hana stroke. Orang lain ke stroke. Artinya apa? Rezeki mulut dia sudah diambil oleh Allah. Membaca hanjut tepuh hanjut lima. Ke stroke. Itu juga rezeki, Pak. Sekarang kita lihat dalam syarah ini, Pak. Dalam syarah ini, rezeki itu ada dua. Yang pertama, imma ayakuna rizqun badaniyun. Rezeki badan. Apa itu rezeki badan? Kita bisa makan, bisa minum, ada punya tempat, punya ini, punya itu. Itu rezeki badan namanya. Ini versi syarah Al-Kabir ini, Pak. Kita tidak melihat dalam tafsir, Pak. Kalau tafsir begitu. Kemudian yang kedua, rizki diniyun, rezeki agama. Seorang diberikan ilmu oleh Allah, itu rezeki, Pak. Ya rezeki, Pak. Getanya awai hanjit dah cok wudu, genyo jino kapaham ke banca wudu. Awai getanya hanjit dah semayang, jino kajit dah semayang. Awai getanya hana mufhum fikih, jino mufhum fikih. Pemahaman ini namanya rezekinya, Pak. Getanya kagejo rezeki oleh Allah. Pakan awai hana mufhum, jino kamu mufhum. Nya ne, Pak. Ada rezeki itu luas sekali. Nya. Dia pikir rezeki jabatan mentang, rezekinya mentang, rezeki kan ne, Pak. Ilmu juga rezeki. Kemudian yang selanjutnya apa namanya? Iman ya. Getanya makin tong Allah, nya rezeki nanya, Pak. Getanya apa? Makin memahami apa namanya istilahnya? Ketika diberitahukan hal gaib, getanya yakin, Pak. Itu rezeki namanya, Pak. Jamun getanya taplung dari hal gaib, getanya tidak mau tahu, tapi sekarang kita sudah mau tahu, Pak. Itu rezeki namanya. Makanya inilah yang Allah perintahkan, wahai malaikat, ini dalam syarah dikatakan itulah seperti tadi, Pak. Itu rizqiyun sanawiyun, rezeki tahunan ya. 1 tahun saja. Kemudian tahun selanjutnya malaikat tak tahu lagi, Pak, diberitahukan lagi melalui Lailatul Qadar. Ya, namanya. Jadi yang pertama itu melalui ini dalam kandungan. Setelah dia lahir selama 1 tahun, baru nanti Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Gepegah oleh Allah, wahai malaikatnya si fulan, Pak Jibril, Pak. Si fulan baik ne pegat lagi, baik ne pegat apa, Pak? Baik ne pesengsara si fulan, Pak. Get ya Allah yang pegah oleh Jibril, Pak. Karena tugas Jibril itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu Jibril itu apa namanya? Meniup angin, Pak. Angin itu urusan Jibril, Pak. Satu. Yang kedua, mas'uluna bil junud, dengan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, lagi air laut, Pak. Ilaud ie kena nyana andil Jibril, Pak. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada datang hama dan lain sebagainya, itu situ ada andil Jibril. Maka Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, untuk tahun ini hasil panen si fulan tak ada ya, nepa habis mendung gini. Get ya Allah. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kepada Mikail. Mikail, rezeki si fulan begini-begini ya. Kabereh, kata Allah, Pak. Kemudian Allah ngomong sama Israel. Israel, don hana tugah dunia. Ti fulan udik mendung. Belum meninggal lo. Oh bereh ya Allah, kabereh. Allah perintahkan kepada Israfil. Israfil, tak ada tiup sangkakala untuk tahun ini ya. Oh kabereh. Maka hana tiup sangkakala. Ya. Maka setiap Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada 4 malaikat ini, dan tidak diberitahukan kepada malaikat-malaikat yang lain. Ini masalah rezeki. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.